فلا يتكلم أحد بموت رسول الله إلا ضربته. جئتك أؤمن بالله وبرسوله وبما شئت به. وقد أعذرت إليكم وأعذرتموني. Di sebuah dunia yang tidak kasat mata, di mana dimensi manusia dan makhluk gaib hanya dipisahkan oleh tirai tipis, hiduplah makhluk-makhluk yang diciptakan dari api. Mereka dikenal sebagai jin. Di antara mereka, ada yang memilih jalan terang dan menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang taat. Tetapi banyak pula yang memilih jalan gelap, bergabung dengan barisan iblis yang dipimpin oleh iblis laknatullah, musuh utama manusia. Salah satu dari mereka dikenal sebagai Mammon, sosok yang misterius, penuh tipu daya, dan kerap dikaitkan dengan keserakahan manusia terhadap dunia. Dalam pandangan Islam, nama Mammon mungkin tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran atau hadis, tetapi kisahnya sering kali dihubungkan dengan konsep keserakahan atau cinta berlebihan terhadap kekayaan duniawi yang merupakan sifat yang dibisikkan oleh setan. Islam mengajarkan bahwa godaan terhadap harta benda adalah salah satu alat utama yang digunakan oleh iblis untuk menyesatkan manusia, dan disinilah bayangan Mammon muncul sebagai personifikasi dari sifat buruk itu. Alkisah, di zaman sebelum manusia pertama, Nabi Adam, diciptakan, para jin sudah ada di bumi. Mereka hidup dalam kemakmuran, namun di antara mereka lahir keserakahan, iri hati, dan perebutan kekuasaan. Ketika iblis memimpin pemberontakan melawan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sujud kepada Adam, ia mengumpulkan sekutu-sekutunya dari jin dan menjadikan mereka pembisik di hati manusia. Salah satu dari sekutu terdekatnya adalah Mammon, yang dikenal karena kecintaannya pada kekayaan dan kebesaran dunia. Mammon memiliki tugas khusus dari iblis, menanamkan cinta yang berlebihan terhadap harta benda di hati manusia. Ia tidak membisikkan pikiran untuk mencuri atau merampas secara terang-terangan, melainkan bekerja secara halus. Mammon mengarahkan manusia untuk mencintai kekayaan duniawi lebih dari mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia membisikkan rasa puas pada emas yang berkilau, kemewahan rumah yang besar, dan kekuasaan yang datang dari tumpukan harta. Namun yang tidak disadari manusia, setiap kepuasan itu selalu membawa rasa kurang yang tak berkesudahan. Mammon menyusup ke hati para penguasa, membuat mereka lupa bahwa kekuasaan adalah amanah. Ia memalingkan mereka dari keadilan, membuat mereka memperkaya diri sendiri dan menindas rakyat. Mammon juga hadir di hati para pedagang, membisikkan rasa iri kepada sesama, sehingga mereka menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan. Dari generasi ke generasi, bisikan Mammon membuat manusia semakin tamak. Dalam Islam, godaan seperti ini digambarkan dalam ayat-ayat Al-Quran yang mengingatkan manusia untuk tidak tertipu oleh kenikmatan dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "I'lamu annama al-haywatud dunya la'ibun wa lahwun wa zinatun wa tafakhurun bainakum wa takathurun fil amwali wal awladi kamathali ghaythin a'jaba al-kuffara nabatuhu thumma yahiju fatarahu musfarran thumma yakunu hutaman. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحيوة الدنيا إلا متاع الغرور."
Ketahuilah bahwa kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan sesuatu yang melalaikan, perhiasan dan bermegah-megahan antara kamu serta berbangga-banggaan tentang banyaknya harta dan anak, seperti hujan yang tanam-tanamannya mengagumkan para petani. Kemudian tanaman itu menjadi kering dan kamu lihat warnanya kuning, kemudian menjadi hancur. Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Mammon sebagai personifikasi keserakahan menyusupkan tipu daya ini di hati manusia. Ia membisikkan bahwa kebahagiaan sejati ada pada uang dan kemewahan. Meskipun kenyataannya, manusia yang terus mengejar kekayaan seringkali merasa gelisah dan tidak pernah puas. Dalam tradisi Islam, salah satu nama Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Al-Ghani, yang berarti Maha Kaya. Dengan demikian, kekayaan sejati hanyalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan manusia hanyalah penjaga sementara dari apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan. Mammon bekerja dengan cara membelokkan pemahaman ini, membuat manusia merasa seolah-olah kekayaan adalah milik mereka sendiri, bukan amanah. Mammon adalah simbol dari peringatan bagi umat manusia. Ia mengingatkan kita bahwa keserakahan adalah jalan menuju kehancuran. Dalam kehidupan sehari-hari, bisikan Mammon terlihat dari orang-orang yang rela menjual nilai moralnya demi uang, yang memperlakukan orang lain sebagai alat untuk memperoleh keuntungan, dan yang melupakan akhirat demi kesenangan sesaat. Pada akhirnya, Mammon hanyalah bagian dari strategi iblis yang lebih besar untuk menyesatkan manusia. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah, walladzina kafaru yuqatiluna fi sabili taghuti faqatilu awliya asy-syaitan, inna kaida asy-syaitan kana dha'ifan." Orang-orang yang beriman berperang di jalan Allah, dan orang-orang yang kafir berperang di jalan Taghut, maka perangilah kawan-kawan setan itu, karena sesungguhnya tipu daya setan itu lemah. Quran Surat An-Nisa 76. Manusia yang menjaga hatinya dengan zikir, salat, dan menjauhi sifat tamak akan mampu melawan bisikan Mammon dan pengikut-pengikut iblis lainnya. Dalam tradisi agama dan mitologi, Mammon dikenal sebagai personifikasi keserakahan atau kekayaan materi. Mammon seringkali disebut dalam konteks Kristen sebagai iblis yang menggoda manusia untuk mencintai kekayaan duniawi daripada Tuhan. Nama Mammon berasal dari kata Aram Mammon, yang berarti uang, harta, atau kekayaan. Tokoh dan peristiwa yang berkaitan dengan Mammon. Pertama, Yesus dalam Perjanjian Baru. Di dalam kisah spiritual yang melintasi zaman dan kitab-kitab suci, nama Mammon sering muncul sebagai simbol kejahatan yang terikat pada cinta duniawi, khususnya harta kekayaan. Dalam tradisi Kristen, Yesus menyebut Mammon sebagai musuh rohani yang membuat manusia tidak bisa mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan sepenuh hati. Namun, bagaimana pandangan Islam mengenai ini? Mari kita menelusuri kisah yang berhubungan dengan Mammon dan ajaran Nabi Isa, Yesus, dalam konteks Islam. Pada suatu masa, jauh sebelum Nabi Muhammad diutus sebagai penutup para nabi, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Nabi Isa bin Maryam untuk membimbing kaum Bani Israel yang telah terjerumus ke dalam dosa dan penyimpangan. Nabi Isa adalah sosok yang penuh kasih dan lembut, membawa pesan ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Esa. Namun, di tengah dakwahnya, ia menghadapi tantangan besar. Masyarakat yang sangat terpaku pada kemewahan duniawi dan melupakan nilai-nilai spiritual. Dalam Injil Perjanjian Baru yang dipegang oleh umat Kristiani, Nabi Isa berkata, "Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Mammon." Matius 6:24.
Meski demikian, dalam Islam, Nabi Isa adalah nabi yang mengajarkan tauhid, yaitu penyembahan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala semata. Setiap ajarannya selaras dengan Al-Quran, termasuk peringatan tentang cinta berlebihan terhadap dunia. Disinilah muncul relevansi bisikan Mammon dalam konteks Islam. Mammon, meskipun tidak disebutkan secara eksplisit dalam Al-Quran, adalah personifikasi dari sifat serakah yang selalu diperangi oleh para nabi. Dalam Islam, setan, iblis, memiliki banyak cara untuk menyesatkan manusia. Salah satunya dengan menggoda manusia agar mencintai dunia lebih dari akhirat. Mammon dapat dianggap sebagai salah satu manifestasi dari tipu daya setan ini. Dalam dakwah Nabi Isa, Mammon diibaratkan sebagai musuh rohani yang menjerat hati manusia melalui cinta terhadap kekayaan. Kaum Bani Israel pada masa itu telah begitu terpikat dengan harta benda dan jabatan. Banyak pemuka agama yang korup memanfaatkan kekayaan duniawi untuk kepentingan pribadi mereka. Nabi Isa berdiri tegak melawan praktik ini, memperingatkan bahwa cinta terhadap dunia adalah akar dari banyak dosa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Ketahuilah, sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau, perhiasan dan saling berbangga di antara kamu, serta berlomba dalam kekayaan dan anak keturunan." Quran Surat Al-Hadid ayat 20. Ayat ini menjadi penguat bahwa Mammon hanyalah bentuk lain dari ujian dunia yang dapat menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangkan suatu ketika Nabi Isa berdiri di tengah kerumunan yang mengelilinginya. Mereka haus akan petunjuk, tetapi banyak di antara mereka yang hatinya masih terpaut pada gemerlap dunia. Nabi Isa berbicara dengan penuh hikmah, mengingatkan mereka bahwa cinta terhadap harta akan membuat hati menjadi keras. Ia berkata, "Apa gunanya seorang manusia memperoleh seluruh dunia, tetapi kehilangan jiwanya?" Markus Otatretioseks. Islam juga memuat ajaran serupa. Rasulullah bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki 2 lembah berisi harta, ia pasti akan mencari yang ketiga. Dan tidak ada yang dapat memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Kisah ini menunjukkan bahwa pesan Nabi Isa dan Rasulullah selaras dalam memerangi sifat serakah yang dipersonifikasikan oleh Mammon. Dalam Islam, Nabi Isa adalah teladan kesederhanaan. Ia hidup tanpa keinginan akan harta benda, bahkan tidak memiliki rumah tetap untuk tinggal. Hidupnya dipenuhi dengan ibadah, cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan pengabdian kepada umatnya. Ajarannya menjadi tamparan keras bagi mereka yang terperdaya oleh bisikan Mammon. Mammon dalam konteks Islam tidak lain adalah simbol dari hawa nafsu dan keserakahan yang ditanamkan oleh setan. Nabi Isa adalah bukti bahwa hanya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, manusia dapat mengalahkan bisikan tersebut. Islam mengajarkan agar umat manusia selalu waspada terhadap godaan seperti ini. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Sesungguhnya setan itu adalah musuh bagimu, maka jadikanlah ia musuh yang nyata." Quran Surat Fatir ayat 6. Kisah Nabi Isa melawan pengaruh duniawi seperti Mammon adalah pelajaran abadi yang berlaku untuk seluruh umat manusia, baik muslim maupun non-muslim. Dalam Islam, pesan ini dirangkum dalam ajaran bahwa kehidupan dunia hanyalah ujian dan keserakahan adalah salah satu alat setan untuk menjauhkan manusia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mammon dalam bentuk apapun dapat dikalahkan dengan iman, ketakwaan, dan pengendalian diri. Pada akhirnya,
baik Nabi Isa maupun Nabi Muhammad mengajarkan bahwa kekayaan yang sejati bukanlah emas atau perak, melainkan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka yang memahami ini akan selamat dari tipu daya Mammon dan sejenisnya. Kedua, pengaruh dalam sastra dan seni Kristen. Di sepanjang sejarah peradaban manusia, seni dan sastra selalu menjadi medium yang kuat untuk menggambarkan pertarungan antara kebaikan dan kejahatan. Dalam tradisi Kristen, Mammon sering muncul sebagai simbol keserakahan, penggoda manusia untuk mencintai kekayaan dunia lebih dari nilai-nilai spiritual. Ia dihidupkan dalam karya-karya sastra seperti Paradise Lost, karya John Milton, di mana Mammon digambarkan sebagai iblis yang berjalan membungkuk. Matanya hanya terpaku pada kilauan emas di tanah. Dalam seni, Mammon sering dilukiskan sebagai makhluk serakah yang memikat manusia untuk mengejar harta dengan mengorbankan moralitas. Namun bagaimana Islam memandang simbolisme ini? Apakah konsep-konsep seperti yang dilukiskan dalam seni Kristen memiliki relevansi dalam Islam? Mari kita telusuri kaitannya dengan pandangan Islam, dibalut dalam kisah yang berkelindan antara pesan moral, simbolisme, dan peringatan abadi tentang bahaya keserakahan. Dalam tradisi seni Kristen, Mammon adalah iblis yang melambangkan cinta berlebihan terhadap kekayaan. Ia bukan hanya sekadar sosok jahat, melainkan representasi dari sisi gelap jiwa manusia yang terjebak dalam nafsu duniawi. Dalam Paradise Lost, Mammon adalah salah satu iblis yang jatuh bersama Lucifer dari surga. Meskipun ia berada di neraka, pikirannya tetap dipenuhi dengan keinginan untuk mengumpulkan emas dan harta, simbol kebanggaan duniawi yang fana. Simbolisme ini, ketika ditinjau dalam kacamata Islam, tidak jauh berbeda. Islam memandang bahwa cinta berlebihan terhadap dunia, khususnya harta, adalah ujian besar bagi manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan dunia sebagai tempat ujian, di mana manusia sering tergoda oleh kenikmatan duniawi yang sifatnya sementara. Dalam Al-Quran, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, dijadikan indah pada pandangan manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, berupa wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak danah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia. Dan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala lah tempat kembali yang baik. Quran Surat Ali Imran ayat 14. Dengan kata lain, seni dan sastra Kristen yang menggambarkan Mammon sebagai iblis keserakahan sebenarnya paralel dengan peringatan Islam tentang fitnah harta. Bayangkan sebuah adegan, seorang manusia yang berdiri di persimpangan jalan. Di hadapannya terbentang dua jalan. Jalan pertama adalah jalan yang penuh dengan emas, permata, dan kemewahan, tetapi di ujungnya tampak kegelapan. Jalan kedua sederhana dan tidak menarik secara lahiriah, tetapi di ujungnya ada cahaya terang yang menenangkan hati. Mammon dalam simbolisme Islam berdiri di sisi jalan pertama, membisikkan godaan untuk memilih jalannya dengan janji-janji kebahagiaan palsu. Dalam Islam, setan berperan sebagai pembisik yang mengajak manusia untuk tergelincir. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Mammon, seperti yang dilukiskan dalam sastra Kristen, dapat dimaknai sebagai personifikasi dari sifat setan ini yang bekerja untuk membelokkan manusia dari jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan menjadikan harta sebagai tujuan utama hidup. Di dalam seni Kristen, Mammon sering dilukiskan sebagai sosok gelap yang memanipulasi manusia untuk mengabdikan hidupnya pada kekayaan.
Salah satu lukisan yang terkenal adalah karya George Frederick Watts, di mana Mammon digambarkan sebagai makhluk besar dengan mahkota emas yang menginjak manusia kecil di bawahnya. Sebuah simbol bagaimana cinta terhadap kekayaan dapat menghancurkan nilai kemanusiaan. Sementara itu, dalam Islam, simbolisme serupa dapat ditemukan dalam kisah Qarun yang disebutkan dalam Al-Quran. Qarun adalah seorang yang sangat kaya raya dari kaum Nabi Musa, tetapi ia menjadi sombong dan menganggap kekayaannya adalah hasil dari kehebatannya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala menggambarkan kehancurannya. Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Qarun adalah contoh nyata dalam Islam tentang bagaimana cinta terhadap harta dan keserakahan dapat menghancurkan manusia, sebagaimana Mammon dilukiskan dalam seni Kristen. Baik dalam seni Kristen maupun dalam kisah Islam, peringatan tentang bahaya harta adalah pesan moral yang bersifat universal. Seni Kristen menggunakan simbol Mammon untuk menunjukkan bahwa cinta terhadap kekayaan dapat menundukkan jiwa manusia, membuatnya kehilangan sisi kemanusiaan. Islam melalui kisah-kisah seperti Qarun dan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan pesan yang sama. Harta hanyalah alat, bukan tujuan. Pesan ini relevan dalam setiap zaman, termasuk hari ini, di mana manusia seringkali terjebak dalam pola pikir materialistik. Mammon dalam berbagai bentuknya terus hadir sebagai godaan modern, seperti keserakahan terhadap uang, status, atau bahkan pengaruh. Dalam pandangan Islam, satu-satunya jalan untuk melawan bisikan Mammon atau godaan keserakahan adalah dengan mengingat bahwa segala sesuatu di dunia ini adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kekayaan bukanlah tujuan, melainkan amanah yang harus digunakan untuk kebaikan. Nabi Muhammad bersabda, harta yang paling baik adalah harta yang berada di tangan orang yang saleh. Hadits riwayat Bukhari. Karya seni Kristen yang menggambarkan Mammon sebagai simbol keserakahan memberikan pelajaran penting yang juga sejalan dengan ajaran Islam. Pada akhirnya, baik seni maupun wahyu mengajarkan hal yang sama, hanya dengan mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjauhi cinta berlebihan terhadap dunia, manusia dapat menemukan kebahagiaan sejati. Ketiga, kaitan dengan teologi dan ajaran gereja. Di tengah perjalanan sejarah agama dan keimanan manusia, ajaran tentang godaan duniawi selalu menjadi salah satu tema utama yang diperangi oleh para nabi dan guru spiritual. Dalam tradisi Kristen, Mammon adalah simbol keserakahan yang kerap dikaitkan dengan pengabdian terhadap kekayaan materi di atas nilai-nilai spiritual. Teologi gereja menggambarkan Mammon sebagai musuh iman yang mendorong manusia untuk menyembah uang dan harta duniawi, menggantikan tempat Tuhan di hati mereka. Namun, dalam Islam, ajaran ini pun memiliki benang merah yang serupa. Bisikan keserakahan yang dilambangkan oleh Mammon juga tercermin dalam ajaran Islam sebagai bagian dari tipu daya setan. Mari kita ikuti kisahnya dalam konteks Islam. Bayangkan sebuah dunia di mana manusia dihadapkan oleh dua kekuatan besar, iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan godaan terhadap dunia. Dalam tradisi Kristen, Mammon dianggap sebagai iblis yang mempersonifikasikan cinta terhadap harta benda. Ia adalah simbol dari hati yang menyimpang, yang lebih memilih dunia ketimbang akhirat. Teologi gereja sering mengajarkan bahwa pengabdian kepada Mammon adalah bentuk penyembahan palsu yang menyesatkan jiwa.
Dalam Islam, konsep ini sejalan dengan pengajaran Al-Quran dan hadits. Setan memiliki tugas abadi untuk menjerumuskan manusia, salah satunya dengan menanamkan rasa cinta berlebihan terhadap dunia. Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran, "Hai manusia, janganlah kamu terpedaya oleh kehidupan dunia, dan janganlah kamu terpedaya oleh penipu, setan, dalam menaati Allah Subhanahu wa Ta'ala." Quran Surat Luqman ayat 33. Mamon, meskipun tidak disebutkan secara spesifik dalam Al-Quran, bisa dimaknai sebagai simbol dari tipu daya ini, sebuah personifikasi dari kecenderungan manusia terhadap keserakahan dan cinta dunia yang berlebihan. Di dalam ajaran Kristen, khususnya melalui teologi gereja, Mamon dianggap sebagai ancaman bagi iman sejati. Yesus, seperti yang tertulis dalam Perjanjian Baru, memperingatkan bahwa manusia tidak bisa mengabdi kepada dua tuan, Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Mamon. Hal ini tercantum dalam Matius 6:24. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua tuan, karena jika demikian, ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain, atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan kepada Mamon. Islam memiliki konsep yang sangat mirip. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa cinta terhadap dunia tidak seharusnya menguasai hati manusia. Dalam Quran Surat At-Taubah ayat 24, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Katakanlah, jika bapak-bapakmu, anak-anakmu, saudara-saudaramu, istri-istrimu, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatiri kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai, adalah lebih kamu cintai daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya serta berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan keputusannya. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberi petunjuk kepada orang-orang fasik. Baik dalam Kristen maupun Islam, inti dari ajarannya sama. Manusia tidak boleh menomorsatukan harta dan dunia di atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mammon adalah perwujudan dari gangguan tersebut, sebuah godaan abadi yang harus diperangi. Dalam Islam, harta benda dianggap sebagai ujian besar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Tidak ada yang salah dengan memiliki harta, tetapi cinta berlebihan terhadapnya adalah sebuah fitnah yang dapat menghancurkan iman. Rasulullah bersabda, "Demi Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kemiskinan yang aku khawatirkan atas kalian, tetapi yang aku khawatirkan adalah ketika dunia dilimpahkan kepada kalian, sebagaimana telah dilimpahkan kepada orang-orang sebelum kalian, lalu kalian saling berlomba mendapatkannya sebagaimana mereka berlomba, lalu dunia itu membinasakan kalian sebagaimana telah membinasakan mereka." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Mammon dalam konteks Islam dapat dilihat sebagai bentuk lain dari kecintaan manusia terhadap dunia yang disebutkan oleh Nabi Muhammad. Ketika seseorang terlalu terikat pada kekayaan, ia akan melupakan tanggung jawab spiritualnya, seperti zakat, sedekah, atau menolong sesama. Untuk memahami bagaimana keserakahan dapat menghancurkan manusia, Al-Quran menceritakan kisah Qarun. Qarun adalah seorang kaya raya dari kaum Nabi Musa. Kekayaannya begitu besar hingga kunci-kunci gudang hartanya pun sulit diangkat oleh banyak orang. Namun, Qarun menjadi sombong dan mengklaim bahwa semua kekayaannya adalah hasil dari ilmunya sendiri,
tanpa mengakui bahwa itu adalah titipan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menenggelamkan Qarun bersama seluruh kekayaannya ke dalam bumi. Kisah ini diabadikan dalam Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi, maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri. Kisah Qarun adalah cerminan dari pesan yang disampaikan dalam ajaran Kristen tentang Mammon. Keserakahan dan cinta terhadap kekayaan dapat menghancurkan jiwa manusia. Dalam Islam, melawan bisikan Mammon adalah dengan menjaga hati agar tetap terikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada dunia. Islam mengajarkan keseimbangan. Harta adalah alat, bukan tujuan. Kekayaan adalah amanah, bukan hal yang harus disembah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia agar tidak terperdaya oleh kehidupan dunia. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bahagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Mammon adalah simbol dari godaan duniawi yang ada di setiap agama, termasuk Islam. Baik ajaran gereja maupun Islam memberikan peringatan yang sama. Cinta terhadap harta yang berlebihan adalah awal dari kehancuran spiritual. Dalam ajaran gereja, Mammon adalah peringatan agar manusia tidak menjadi budak harta. Dalam Islam, pesan yang sama disampaikan melalui ayat-ayat Al-Quran dan kisah-kisah para nabi. Keserakahan adalah musuh abadi yang harus dilawan oleh manusia dengan iman, tawakal, dan keikhlasan. Harta hanyalah titipan, sementara kebahagiaan sejati ada dalam kedekatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keempat, perwujudan Mammon dalam budaya populer. Di era modern, Mammon, simbol keserakahan dan cinta berlebihan terhadap harta, tidak hanya menjadi bagian dari cerita agama atau teologi, tetapi juga merasuk ke dalam budaya populer. Dalam novel, film, permainan video, dan serial televisi, Mammon sering dihadirkan sebagai makhluk jahat atau figur yang mewakili kerakusan manusia akan kekayaan materi. Namun bagaimana Islam memandang fenomena ini? Dalam Islam, meskipun nama Mammon tidak disebutkan secara eksplisit, konsep yang dilambangkan oleh Mammon memiliki relevansi besar. Islam mengajarkan bahwa cinta dunia yang berlebihan adalah bagian dari tipu daya setan yang abadi. Mari kita telusuri kisah ini dalam bingkai budaya populer dan ajaran Islam. Di dunia hiburan modern, Mammon seringkali dipersonifikasikan sebagai tokoh antagonis yang menggoda manusia melalui kekayaan dan kemewahan. Misalnya, dalam film-film fantasi seperti Konstantin, Mammon digambarkan sebagai sosok iblis ambisius yang ingin mengambil alih dunia manusia dengan cara menjerat mereka dalam keserakahan. Dalam beberapa permainan video seperti Diablo, Mammon muncul sebagai dewa atau raja kekayaan yang memperbudak manusia melalui godaan emas dan perhiasan. Di balik cerita ini, ada kenyataan mendalam tentang bagaimana budaya populer menggambarkan sisi gelap manusia. Cinta terhadap dunia yang membuat mereka lupa pada nilai-nilai moral dan spiritual. Islam mengajarkan bahwa keserakahan ini adalah sifat yang ditanamkan oleh setan.
Allah Subhanahu wa Ta'ala memperingatkan dalam Al-Quran, setan menjanjikan menakut-nakuti kamu dengan kemiskinan dan menyuruh kamu berbuat kejahatan, kikir. Sedang Allah Subhanahu wa Ta'ala menjanjikan untukmu ampunan daripadanya dan karunia. Quran Surat Al-Baqarah ayat 268. Seperti mammon dalam budaya populer, Islam juga menggambarkan bahwa keserakahan adalah bagian dari ujian besar bagi jiwa manusia. Dalam Islam, konsep yang diwakili oleh mammon seringkali dikaitkan dengan hawa nafsu yang menguasai hati manusia. Ketika seseorang terlalu mencintai harta, ia menjadi budak dunia dan kehilangan arah spiritualnya. Rasulullah bersabda, "Celakalah hamba dinar, celakalah hamba dirham, celakalah hamba kain sutra. Jika diberi, dia senang, tetapi jika tidak diberi, dia marah." Hadits riwayat Bukhari. Ini mencerminkan bagaimana cinta terhadap kekayaan dapat memperbudak manusia, menjadikannya seperti hamba yang tunduk pada benda-benda materi. Dalam budaya populer, ini sering diwujudkan dalam cerita-cerita tentang orang-orang yang rela menjual jiwanya untuk mendapatkan kekayaan atau kekuasaan, hanya untuk berakhir dalam kehancuran. Islam sendiri memiliki kisah-kisah nyata yang menggambarkan bahaya keserakahan. Salah satunya adalah kisah Qarun dalam Al-Quran. Qarun adalah seorang yang sangat kaya raya dari kaum Nabi Musa. Kekayaannya begitu melimpah hingga masyarakat memandangnya dengan kagum. Namun, alih-alih bersyukur, Qarun menjadi sombong dan menganggap bahwa hartanya adalah hasil dari kecerdasannya sendiri. Ia menolak untuk berbagi kekayaannya dengan orang-orang yang membutuhkan. Akhir dari kisah Qarun adalah kehancuran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Maka kami benamkan dia bersama rumahnya ke dalam bumi. Maka tidak ada baginya suatu golongan pun yang menolongnya terhadap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tiadalah ia termasuk orang-orang yang dapat membela diri." Quran Surat Al-Qasas ayat 81. Kisah Qarun adalah pengingat bahwa keserakahan membawa kehancuran, sama seperti bagaimana mammon dalam budaya populer seringkali digambarkan sebagai penyebab jatuhnya karakter utama ke dalam jurang kebinasaan. Dalam budaya populer saat ini, mammon tidak hanya hadir sebagai karakter dalam cerita, tetapi juga sebagai simbol yang lebih besar tentang masyarakat yang semakin materialistis. Contohnya, dalam banyak film atau serial televisi, keserakahan sering menjadi tema utama yang menggerakkan konflik. Karakter yang terobsesi pada kekayaan seringkali berakhir kehilangan segalanya, baik secara material maupun spiritual. Islam memandang fenomena ini sebagai tanda kelemahan manusia yang mudah terjebak dalam tipu daya dunia. Nabi Muhammad memperingatkan bahwa dunia adalah tempat ujian, dan keserakahan adalah salah satu bentuk ujian terbesar. Rasulullah bersabda, "Seandainya anak Adam memiliki satu lembah penuh dengan emas, dia pasti ingin memiliki dua lembah. Tidak ada yang dapat memenuhi mulut anak Adam kecuali tanah, kematian." Hadits riwayat Bukhari dan Muslim. Seperti yang digambarkan dalam budaya populer, Islam juga mengajarkan bahwa mengejar kekayaan tanpa batas adalah jalan yang tidak pernah membawa kepuasan. Dalam Islam, cara melawan mammon adalah dengan mengendalikan hawa nafsu dan menanamkan cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas segala hal. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan manusia untuk selalu bersyukur atas nikmat yang diberikan dan tidak terjebak dalam ambisi duniawi yang sia-sia. Dan carilah pada apa yang telah dianugerahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepadamu, kebahagiaan, negeri akhirat, dan janganlah kamu melupakan bagianmu dari kenikmatan dunia. Dan berbuat baiklah kepada orang lain, sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berbuat baik kepadamu, dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi. Sesungguhnya
Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang berbuat kerusakan. Quran Surat Al-Qasas ayat 77. Islam juga mendorong umatnya untuk menggunakan harta sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti dengan berzakat, bersedekah, dan membantu orang-orang yang membutuhkan. Dengan cara ini, harta menjadi alat untuk kebaikan, bukan tujuan yang membutakan. Mammon, seperti yang digambarkan dalam budaya populer, adalah refleksi dari tantangan besar yang dihadapi manusia sepanjang zaman, cinta terhadap dunia yang menyesatkan. Islam mengajarkan bahwa dunia hanyalah tempat persinggahan sementara dan kekayaan sejati adalah kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik dalam cerita budaya populer maupun dalam ajaran Islam, keserakahan selalu digambarkan sebagai jalan yang membawa kehancuran. Pesan ini adalah peringatan abadi bahwa manusia harus berhati-hati terhadap tipu daya dunia agar tidak terjebak dalam bisikan mammon modern yang hadir dalam berbagai bentuk di kehidupan kita saat ini. Mammon tidak hanya menjadi simbol keserakahan, tetapi juga sebagai peringatan moral bahwa kecintaan terhadap kekayaan duniawi dapat menjauhkan seseorang dari nilai-nilai rohani. Pesannya relevan dalam mengajarkan keseimbangan antara materi dan spiritualitas. Di dunia ini, tidak ada kisah yang hadir tanpa makna. Bahkan cerita tentang iblis seperti Mammon, simbol keserakahan dan cinta berlebihan terhadap dunia, mengandung pelajaran berharga bagi umat manusia, khususnya kaum muslim. Kisah Mammon adalah peringatan abadi tentang bahaya keserakahan, cinta harta yang berlebihan, dan pengabdian kepada dunia yang menyesatkan. Meski konsep Mammon berasal dari tradisi agama lain, nilainya tetap relevan dalam Islam karena menggambarkan tipu daya yang menjadi ujian utama kehidupan manusia. Mari kita lihat bagaimana kisah Mammon dapat diambil sebagai pelajaran bagi kaum muslim agar kita tidak terjebak dalam jebakan dunia yang fana. Mammon dalam berbagai tradisi digambarkan sebagai sosok yang menjerumuskan manusia untuk mencintai harta di atas segalanya. Ia membisikkan kepada manusia bahwa kebahagiaan terletak pada kepemilikan kekayaan, kemewahan, dan status sosial. Dalam Islam, cinta dunia yang berlebihan seperti ini dianggap sebagai fitnah, ujian yang dapat merusak hati manusia. Nabi Muhammad bersabda, "Dunia itu manis dan hijau, menarik hati, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan kamu khalifah di dalamnya. Maka Dia akan melihat bagaimana kamu berbuat. Maka takutlah terhadap dunia dan takutlah terhadap wanita. Karena sesungguhnya fitnah pertama kali yang terjadi pada Bani Israel adalah sebab wanita." Hadits riwayat Muslim. Pelajaran yang dapat diambil adalah bahwa manusia harus berhati-hati agar tidak terperangkap dalam tipu daya dunia yang menjanjikan kebahagiaan semu. Mammon adalah pengingat bahwa cinta dunia, jika tidak dikendalikan, dapat membawa manusia jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, harta adalah amanah, bukan tujuan. Mammon sering digambarkan sebagai penguasa harta, tetapi sesungguhnya Islam mengajarkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala lah pemilik segala sesuatu. Manusia hanya dititipkan harta untuk digunakan dalam kebaikan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Berimanlah kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya, dan nafkahkanlah sebagian dari hartamu yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjadikan kamu menguasainya. Maka orang-orang yang beriman di antara kamu dan menafkahkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala,
akan memperoleh pahala yang besar. Quran Surat Al-Hadid ayat 7. Dari sini, kaum muslim dapat mengambil pelajaran bahwa kekayaan tidak boleh menjadi penghalang untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebaliknya, kekayaan harus menjadi alat untuk mendekatkan diri kepadanya, misalnya melalui zakat, sedekah, dan membantu sesama. Kisah Mamun juga mengajarkan tentang bahaya keserakahan. Dalam budaya populer, Mamun sering digambarkan sebagai makhluk yang memikat manusia dengan janji-janji kekayaan, tetapi akhirnya menyeret mereka ke dalam kehancuran. Dalam Islam, konsep serupa dapat dilihat dalam kisah Qarun, seorang yang sombong karena kekayaannya. Ia berkata, "Sesungguhnya aku hanya diberi harta itu karena ilmu yang ada padaku." Quran Surat Al-Qasas ayat 78. Namun Allah Subhanahu wa Ta'ala menegurnya dengan menenggelamkan dia bersama hartanya ke dalam bumi. Kisah ini adalah pengingat bahwa keserakahan adalah jalan yang menyesatkan, yang dapat membawa manusia pada kehancuran dunia dan akhirat. Kaum muslim diajarkan untuk hidup sederhana dan bersyukur atas apa yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Mammon juga menjadi simbol tentang pentingnya mengendalikan nafsu. Islam mengajarkan bahwa manusia harus memiliki kendali atas nafsu duniawinya, bukan sebaliknya. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Adapun orang yang melampaui batas dan lebih mengutamakan kehidupan dunia, maka sesungguhnya nerakalah tempat tinggalnya. Dan adapun orang-orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surgalah tempat tinggalnya." Quran Surat An-Nazi'at ayat 37-41. Dengan mengendalikan nafsu dan tidak terjerat cinta dunia, kaum muslim dapat menjaga hatinya tetap terhubung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kepada mammon. Bagi kaum muslim, kisah Mamun dapat menjadi cermin untuk introspeksi. Apakah kita terlalu mencintai dunia? Apakah kita telah menjadikan harta, kekayaan, atau status sosial sebagai prioritas utama hidup? Dalam Islam, dunia adalah ladang untuk akhirat, dan manusia tidak boleh membiarkan dirinya diperbudak oleh materi.